Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran pembahasan terkait 20 bekal penting untuk penuntut ilmu yang diambil dari kitab Al-Khulasah atau Khulasah Ta'zim Al-Ilm karya Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang keempat dari kajian kita setiap Kamis pertama, kemudian Kamis ketiga, dan Kamis kelima kalau pas ada. Taib. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, seperti biasa kita murajaah dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki al-maqidus tsani, yaitu landasan atau prinsip yang kedua. Apa itu? Ikhlasun niyati fihi, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Nah, silakan faedah apa yang diambil dari pertemuan sebelumnya? Amin. Ilmu bisa diraih seseorang sesuai dengan kadar keikhlasan. Naam. Ilmu itu bisa diraih oleh seseorang sekadar keikhlasan dia. Maka semakin ikhlas, maka ilmu juga akan semakin mudah untuk diraih. Dan itu berulang ya. Seperti pada maqid al-awwal, al-maqid al-awwal yaitu tadhiru wi'ail ilm. Bahwasanya ilmu juga sekadar kadar ilmu seorang itu sesuai dengan kebersihan hatinya. Dan itu pula juga sesuai dengan judul kitab Ta'zim al-Ilm, di mana kadar keilmuan seseorang itu juga sekadar pengagungan dia terhadap ilmu. Hasan Wa'in. Siapa lagi? Pak Rani baru mewujud. Kemana itu Pak Rani? Biasanya Pak Rani ini hadir. Ada lagi? Apa faedah yang diambil dari pertemuan sebelumnya? Pak Banti? Mau Pak In? Amalan seseorang hamba tergantung kepada niatnya. Naam, yaitu bahwasanya keikhlasan niat itu adalah pokok diterimanya amal. Jadi jika ingin amalan diterima, maka kita harus mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak Hasan, ada lagi? Silakan. Kamu Pak, catatannya dibaca Pak, satu saja Pak. Taib. Di antara niat yang saleh dalam menuntut ilmu itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsihi, mengangkat kebodohan dari dalam diri sendiri, dari dalam diri kita. Dengan apa? Dengan belajar terkait apa-apa yang wajib dari ibadah-ibadah, dan juga terkait amar dan perintah dan larangan. Yang kedua yaitu raf'ul jahli an khalq, ya, anil khalq, yaitu mengangkat kebodohan dari manusia, keluarga, teman, kerabat, tetangga, dan saudara kaum muslimin. Nah, jadi niat belajar untuk jadi dai itu boleh ya. Jadi dai itu boleh. Dengan niat adalah mengangkat kejahilan bagi kaum muslimin dan berdakwah di jalan Allah SWT. Itu niat yang mulia. Nah, kemudian yang ketiga ihya'ul ilm, yaitu menghidupkan ilmu. Karena ilmu itu jika tidak dipelajari, maka dia akan mati atau dia akan hilang, lenyap dari daerah tersebut. Nah, yang keempat al-amal bihi, yaitu
beramal dengan ilmu. Dan itulah hakikat daripada ilmu itu adalah diamalkan. Ahsan, jazakallah khair, Pak. Pak Kanan, monggo Pak Kanan, dibaca Pak, tulisannya Pak, satu saja. Silakan. Ikhlas merupakan niat yang paling sempurna. Ikhlas, Merupakan niat yang paling sempurna. ahsan, ikhlas merupakan niat yang paling sempurna. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait pengertian daripada ikhlas dan juga niat. Kalau pengertian ikhlas apa? Yang masih ingat? Ah? Menjadikan hati dari keinginan sana. Ahsan, taswiyatul qalb min iradatin ghairillah, yaitu membersihkan hati dari keinginan-keinginan selain Allah. Itu ikhlas. Kalau niat, pengertian niat? Ahsan, yaitu apa? Apa itu bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya kemarin? Saya juga lupa. Iradatul qalb, iradatul qalbi al-amalah, yaitu kehendak hati untuk beramal dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, baik, Pak, monggo. Iya, pelajaran itu kalau nggak dimurojaah ya juga lupa juga. Monggo Pak. Ada yang belum disebut dari teman-teman kemarin? Apa? Menyatukan niat dalam satu tujuan. Tayyib, Hasan. Menyatukan niat dalam satu tujuan. Tayyib. Nah, ini terkait pembahasan yaitu bab al-ikhlas dan siddiq. Nah, al-ikhlas dan siddiq. Nah, tayyib. Dalil Al-Quran wajibnya mengikhlaskan ibadah apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dalil dari hadis innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Naam. Baik. Ahsan. Sekarang kita akan lanjutkan. Kemarin belum selesai dan kita akan sedikit mengulas terkait perbedaan antara ikhlas dan siddiq. Nah, agar lebih mengena, lebih mendalam pemahamannya. Nah, baik. Siddiq itu dia adalah tauhidul iradah. Tauhidul iradah, yaitu menyatukan kehendak. Siddiq itu menyatukan kehendak. Tauhidul iradah, menjadikan kehendak itu fokus satu saja, begitu. Maka apabila kehendak seseorang itu terfokus pada satu perkara, maka dia disebut orang yang shadiq, orang yang jujur, orang yang temen, orang yang sungguh-sungguh. Nah, orang yang tulus. Nah, itu namanya shadiq. Nah, orang yang jujur. Seperti Anda bilang kemarin, jujur itu kalau terkait ucapan berarti maksudnya lawan daripada kadzib, dusta, jujur dalam omongan. Tapi kalau terkait amalan, jujur itu adalah ketulusan, tulus, sungguh-sungguh, begitu. Maka apabila seorang ikhlas, maka ia mengarahkan dirinya kepada satu tujuan saja. Nah, kalau ikhlas itu tauhidul murad. Nah, itu antum hafalkan itu, karena ringkas, mudah. Ya, siddiq tadi tauhidul iradah. Kalau ikhlas tauhidul murad, yaitu menyatukan tujuan. Tujuannya satu saja.
dijadikan tujuannya satu saja, yaitu untuk Allah SWT. Maka ketika seseorang mengarahkan dirinya kepada satu tujuan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia disebut mukhlis, orang yang ikhlas. Nah, dan kalau shadiq, dia sudah ikhlas dan dia shadiq, maka dia kerahkan seluruh kehendaknya itu terkumpul pada satu perkara. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin itu memberikan contoh antara ikhlas dan siddiq ini. Beliau memberikan contoh dengan hadis Utsman bin Affan, yaitu hadis yang terkait sifat wudu, ya, sifat wudu. Setelah Utsman berwudu, kan, man tawaddoa mithla wudu'i hadza itu thumma shalla rak'atain. Nah, beliau mengatakan thumma shalla rak'atain lillah. Dan beliau mengatakan itu riwayat sahih, ya, riwayat di dalam kitab sahih, ya. Allah alam bisawab, mungkin itu memang dari hafalan beliau, ya, atau dari riwayat yang beliau terima, begitu. Kalau ana teliti itu tidak dapat ana kalimat lilahnya itu. Memang ada kalimat shalla rak'atain, begitu. Kalimat tambahan lilahnya ini tidak dapat ana. Mungkin itu dari riwayat beliau yang beliau dapatkan. Allah alam bisawab. Tsumma shalla rak'ataini lillah wala yuhaddits, ya, walam yuhaddits aw la yuhadditsu an nafsihi, yaitu tidak berbicara kepada dirinya, ya, maksudnya tidak sholatnya khusyuk maksudnya. Nah, kata beliau kalimat lillah itu isyarat kepada ikhlas. Jadi sholat ikhlas itu ikhlas hanya untuk Allah, mengharap pahala dari Allah. Nah, ketika dia sholatnya ini khusyuk, tidak mikir apa-apa, ya, maksudnya tidak mikir dunia yang hingga melalaikan dari sholatnya. Adapun kalau yang terbesit kemudian kembali lagi seperti itu tidak masalah. Seseorang tidak dihukum akan hal itu. Misalnya sholat, imamnya baca dua bisa bacaannya, nah, akhirnya kayaknya milih paling gerambyang loh. Nah, gerambyang itu kalau sebentar kemudian kita balik lagi, nah itu tidak masalah, itu tidak masalah. Nah, ketika orang fokus, itulah namanya siddiqnya. Jadi siddiqnya itu, jadi ikhlas karena Allahnya, tujuannya hanyalah Allah. Kemudian dia pusatkan pikirannya, dia berusaha untuk khusyuk, itu namanya siddiq. Bisa dipahami lah? Nah, baik. Kemudian anak cari lagi penjelasan terkait mal farqu baina siddiqi wal ikhlas. Ada penjelasan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr. Bahwasanya siddiq itu sama, tauhidul iradah, yaitu menyatukan keinginan. Artinya seseorang mengumpulkan seluruh tekad, semangat dan kemauannya, ya, hanya untuk Allah, itulah siddiq. Di mana tanda siddiqnya orang tersebut adalah ketika seseorang melakukan amalan dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Jadi tidak malas-malesan. Itu siddiq itu berperan di situ. Jadi ketika ngaji rotok males-malesan, nah itu siddiqnya kurang. Bukan ikhlasnya yang kurang, tapi siddiqnya. Nah, tapi kalau ngaji niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena ingin dipuji manusia, ya, wah aku ini pemangku masjid, masa orang ngetok nang masjid. Nah, misalnya Pak Win, ya ojo Pak Win lah liyane, ya wis. Nah, ojo kok Pak Win liyane lah nggih. Aku iki omahku cedhek masjid. Ono pengajian masuk orang ngaji. Engko ndae piye iki sawang wong-wong. Nah, ini tujuannya Allah apa bukan? Bukan. Nah, ini berarti mainnya di ikhlas apa siddiq? Ikhlas. Berarti ini bukan ikhlas dia. Karena tujuannya tidak kepada Allah. Ikhlas dia tapi kepada orang lain, kepada pandangan orang, yaitu riya. Nah, itu ikhlas.
Nah, tapi kalau dia niatnya ikhlas, ngaji ini kewajiban dan berusaha untuk belajar, mempelajari ilmu agama, tapi mang mereka wasel atau alasan-alasan sini. Kalau alasan nggak terlalu semangat begitu, nah itu bukan ikhlas, tapi mainnya di sitiknya kurang begitu. Tapi ketika wis ikhlas, kemudian semangat, nasyat ya, semangat ya, seolah-olah hari-hari jamnya itu kapan yo maghrib iki ngono lho. Iwaya ngaji ki. Nah gitu. Udan-udan semangat berangkat. Nah itu namanya shadiq wal mukhlis. Wah, sempurna sudah itu. Ya, itu sempurna sudah. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak memberikan kalam yang indah dari Ibnul Qayyim. Jangan bisa hafalkan ini. Ya, jadikan status bisa ini Pak Wasit. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan dalam Nuniyah itu manzumah, kumpulan bait syair, akhirnya nun disebut Nuniyah. Ibnu Qayyim mengatakan fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ni tariqal haqqi wal imani. Fali wahidin kun wahidan fi wahidin. Itu aja dihafal. Fali wahidin. Liwahidin yang pertama ini ya, maksudnya adalah isyarat untuk ikhlas ya. Jadi karena satu yaitu Allah begitu. Lillah. Nah, kun wahidan, jadilah engkau itu wahidan, maksudnya ini isyarat untuk sidik. Ini isyarat untuk sidik. Baik, sebentar. Nah, fi wahidin di sini maksudnya thariqal haqqi wal iman, yaitu jalan kebenaran dan keimanan, yaitu mutabaah, mengikuti Rasulullah. Nah, fali wahidin kun wahidan fi wahidin. Makna liwahidin adalah memurnikan tujuan, yaitu tauhidul murad, yaitu janganlah dalam amal-amalmu engkau menuju selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi setiap beramal ibadah jangan sampai ditujukan untuk selain Allah ya. Madhabnya harus kepada Allah. Itu dalam seluruh amal ibadah ya. Zikir, doa, seluruh ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Makna kun wahidan, jadilah engkau satu, maksudnya satukan kehendakmu dengan kejujuran, tekad yang kuat dan kesungguhan dalam menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan makna fi wahidin adalah berada di satu jalan saja, yaitu jalan kebenaran dan keimanan, yaitu al-Islam, jalannya Nabi SAW. Nah, baik. Jadi insya Allah jelas ya terkait sidik dan ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu terkait tujuannya, apakah dia ini menuju Allah atau selain Allah ya, atau bercabang, dia juga menuju Allah dan juga selain Allah, maka ini tidak ikhlas. Yang ikhlas adalah tauhidul murad, menjadikan tujuan itu satu saja. Ngerti nggih? Ya. Misalnya ingin ke Surabaya, mau kemana ke Surabaya? Kemana misalnya? Ke rumah saudara. Tok. Nah begitu. Tapi ke rumah saudara, terus nang kebun binatang, terus nang museum kapal selam, nang Tugu Pahlawan atau apa, nah itu namanya ndak tauhidul murad.
di mana tujuannya bercabang. Tapi kalau yang namanya ikhlas, tujuannya harus satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti kemarin Anda singgung bahwasanya apa-apa yang dijanjikan oleh Allah dari pahala, surga dan keselamatan dari neraka itu termasuk. Jadi jangan sampai dipahami itu termasuk tidak ikhlas, bukan. Itu termasuk tetap menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sidik itu terkait kesungguhan, ya, tekad, semangat, begitu. Kemauannya itu hanya dijadikan satu untuk itu, begitu. Nah, itu namanya sidik. Allahumma ja'alna minas shadiqin wa ja'alna minal mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjutkan. Kemarin selesai pada kalimat Su'ilal Imamu Ahmad, di mana Imam Ahmad ditanya. Ada yang masih ingat Imam Ahmad ditanya bagaimana? Pak Wi? Gimana Imam Ahmad ditanya? Hal talabtal ilma lillah? Ini Imam Ahmad ini. Antum berani tanya Ustaz Ayub, Ustaz, hal talabtal ilma lillah? Nah, ya. Ini Imam Ahmad ini ditanya. Wah, ya Abu Abdullah, hal talabtal ilma lillah? Apakah engkau menuntut ilmu itu karena Allah? Wah, iki dijawab enggak ya dosa ya. Dijawab iya kok sajake kok ngaku-ngaku gitu ya. Maka Imam Ahmad menjawab, lillah aziz. Karena Allah berat ya, akhi. Berat. Ya. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya. Akan tetapi ilmu itu, dia itu sesuatu yang Allah jadikan aku cinta kepadanya. Fatolabtuhu, maka aku pun mencari ilmu tersebut. Bahasanya, antum bahasanya ya. Nah, tanpa menafikan keikhlasan, tanpa mengklaim keikhlasan, ya, tapi dibalas dengan begitu. Nah, jadi ketika Imam Ahmad ditanya terkait hal itu, apakah menuntut ilmu beliau itu benar-benar ikhlas karena Allah? Itu sesuatu yang berat untuk diakui. Nah, karena ikhlas itu letaknya di mana? Ikhlas itu amalan hati. Ikhlas itu amalan hati. Man ya'lamuhu? Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuhu illallah. Nah, hatta sampai orangnya pun belum tentu tahu kalau dia itu ikhlas atau enggak gitu. Nah, Allah yang tahu. Dan tidak ada yang tahu tentang keikhlasan seseorang. Oleh karena itu jangan sibukkan dengan hal ini. Pesan guru kami Ustaz Dzulkarnain, jangan sibukkan dengan hal-hal yang ditutupi oleh Allah SWT. Jangan sibuk dengan itu. Kamu itu sudah dijaga oleh Allah, nggak tahu. Kenapa cari tahu begitu? Ya. Ikhlas itu termasuk al-ghaib, Allah yang tahu. Kamu nggak tahu. Jadi nggak bisa kita katakan, wah kok orang ikhlas, nggak bisa gitu. Pak ini hasilnya orang ikhlas ngaji, orang nggak bisa. Ya. Karena keikhlasan itu amalan hati, Allah yang tahu, nggak ada yang tahu. Nah, baik. Dan nggak bisa juga mengklaim, ikhlas mengikhlas. Siapa yang ngerti? Nggak ada yang tahu kan? Nah, nggak ada yang tahu. Nah, kata beliau adalah, yaitu sulit bagi beliau. Syaqqun alayya, ba'idun anni. Sangat berat bagiku, jauh, ya, jauh dariku keikhlasan itu. Ya, sangat berat, sangat jauh dariku untuk mengaku bahwasanya aku menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah. Nah, hanya saja beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang dibuat beliau mencintainya, lalu beliau pun mencari ilmu tersebut. Nah, dan inilah yang biasa terjadi. Jadi awal mula
keinginan seseorang terhadap ilmu itu adalah karena dia mencintai ilmu tersebut, maka dia menuntutnya. Setelah itu datanglah niat yang baik, ya, baru dia bisa ikhlas. Nah, makanya biasanya cinta saja begitu. Bahkan kata Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya menuntut ilmu itu terkadang termasuk perkara mubah apabila penuntutnya mencarinya hanya karena kecintaan terhadap ilmu semata, ya. Jadi hanya sekedar seneng begitu, seneng belajar, ya, seneng belajar, belum sampai ke derajat ikhlas, seneng saja. Nah, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini itu seperti orang makan, ya, merasakan manisnya, merasakan asamnya, dia seneng saja gitu. Dia senang merasakan nikmatnya, merasakan manisnya ilmu itu senang. Nah, tapi belum sampai ke derajat keikhlasan. Nah, tapi selama akhirnya dia terus-menerus belajar, nah, dari situlah nanti akan muncul keikhlasan. Nah, baik. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, wa man dhayya'al ikhlasa fatahu ilmun katsir wa khairun wafir. Siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan maka akan terluput, ya, akan hilang dari dia ilmun katsir, ilmu yang sangat banyak, wa khairun wafir, dan kebaikan yang melimpah. Nah, baik. Kemudian beliau melanjutkan, wa yambaghi liqasidis salamah, maka sepatutnya bagi orang yang menginginkan keselamatan, orang-orang yang menginginkan keselamatan, sepatutnya bagi dia untuk apa? An yatafaqqada hadzal asla, untuk selalu memeriksa pokok yang penting ini, al-asl ini, wahwal ikhlas. Jadi harus selalu diperiksa. Nah, jadi harus selalu diperiksa. Fi umuri kulliha, fi umurihi kulliha, pada seluruh perkaranya, seluruh urusannya. Ya, seyogianya seseorang jika ingin selamat, dia periksa terus, betul-betul itu keikhlasannya. Nah, dakikiha wa jaliliha. Dakik itu kecil, kalau jalil itu besar. Sirriha wa alaniha. Sir itu tersembunyi. Nah, baik yang tersembunyi maupun yang alan. Alan itu yang tampak. Nah, jadi harus kita periksa betul-betul, ya, ya. Amalan yang kecil maupun yang besar, yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, harus diperiksa betul-betul. Apakah ini ikhlas karena Allah atau mulai rusak niat keikhlasannya. Nah, wa yahmilu ala hadza tafaqqudi syiddatu mu'alajatin niyyah. Dan yang mendorong seseorang untuk terus memeriksa hal ini adalah beratnya perjuangan dalam memperbaiki niat. Nah, beratnya perjuangan dalam memperbaiki niat. Baik. Maka kita diperintahkan untuk selalu memeriksa keikhlasan dalam seluruh amalan kita. Karena dengan memeriksa keikhlasan, dengan menelitinya dan menggali keadaannya, akan mengantarkan kita ke jalan keselamatan. Lawannya, lalai dari hal ini akan menyeret kita kepada kebinasaan. Nah, baik. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an asadda alayya min niyati. Ya. Nah,
Tidak ada, ya. Tidaklah aku tidak pernah berjuang, ya, memperbaiki sesuatu asyadda alayya, yang lebih berat, ya, bagiku min niyati, daripada niatku, ya. Ma alastu syai'an asyadda alayya min niyati, ya. Tidak ada yang aku perbaiki, ya, maksudnya tidak ada yang aku perbaiki itu yang sangat berat bagiku itu melebihi niat. Nah, beliau saja sampai bilang begitu. Nah, beliau saja sampai bilang begitu. Nah, kenapa beliau bilang begitu? Li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu taqallub itu berbolak-balik, mulah malih lek jarane wong etanan isuk sore dele isuk tempe apa isuk etanan tayo nama kuliah isuk tempe sore dele dah ya mulah malih, ya, mulah malih. Nah, maka tidak heran Nabi SAW katakan, ya, dalam hadisnya menyuruh kita untuk segera beramal, ya, karena akan ada suatu hari orang itu apa, sorenya iman, paginya kafir, paginya iman, sorenya kafir. Nah, bolak-balik gitu. Nah, tayyib. Wa taqallub an-niyah huwa tahawwuluha an wajhiha, yaitu berubahnya niat itu dari arahnya. Nah, jadi awalnya ikhlas, ya, arahnya awalnya ikhlas. Nah, kemudian tahawul, berubah. Ya mbos apa sing enggak niki. Nggih. Nah, tahawul dari arahnya, berubah dia, belok. La ila wajhin wahid, bahkan tidak ke satu arah. Bal ila wujuh muta'addidah, bahkan ke banyak arah, ya, berubah-ubah itu. Nah, fa innal abda takunu lahu niyatun idza syara'a fi amal, karena sesungguhnya seorang hamba itu ketika dia memulai untuk beramal, misal mau sholat, ketika mau memulai ini, dia ada tuh niat, lahu niyah, ya, niatnya mungkin ikhlas karena Allah. Tsumma tanqalib tilkan niyah ila maknan akhar, kemudian niatnya itu berubah ke maksud yang lain. Tsumma tanqalib tilkan niyah ila maknan tsanin, kemudian pindah lagi niatnya itu ke makna, ke tujuan lain yang bahkan lam yakun fi qalbihi lamma ibtada amalahu, yang bahkan niat itu tidak terbesit sama sekali di awal mengerjakan. Ono iku ya. Nah, famin sifatin niyah annaha mutaqallibah, sifat niat itu mutakallib, berubah-ubah. Nah, wa mujibu taqallubiha, apa yang menyebabkan niat itu berubah? Kata beliau, kata Syaikhul Utsaimin, huwa anna mahallaha al-qalbu, yang menyebabkan niat itu berubah-ubah karena tempatnya niat itu di dalam hati. Wal qalb mutaqallib, dan hati itu berubah-ubah. Nah, makanya apa doa dari Nabi yang diajarkan kepada kita? Ya muqalliban qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai yang membolak-balikkan hati. Nah, dalam hati bukan bahwasanya hati seseorang itu berada di jari jemari Allah SWT, ya, dibolak-balik. Nah,
Walamma kana mahallun niyyah mutaqalliban, maka ketika tempatnya niat itu berubah-ubah, ya, tempatnya berubah-ubah, sara at-taqallub wasfan laha, maka berubah-ubah itu pun juga menjadi sifat bagi niat. Wong tempatnya berubah-ubah. Nah, dikatakan qad summiyal qalbu qalban min taqallubihi, ya. Hati itu bahasa Arabnya apa? Qalbun. Kenapa di bahasa Arabnya kok qalbun? Karena sifatnya taqallub. Itu hurufnya sama ya. Qalbun qaf lam ba. Taqallaba ya taqallabu itu ta qaf lam ba. Jadi di hati itu dinamakan qalbun karena memang sifatnya itu berubah-ubah, berbolak-balik seperti air mendidih, ya. Jangan kalau lihat air mendidih itu, ya, emak itu biasanya nggak apa nenget banyu, nah terus mat banyunya semolak malik, lelek banyu kayak wis semolak malik, berarti itu sudah umek, ya. Nah itulah qalb kita, qalb kita seperti itu. Jadi hati kita itu seperti mulak malik banyu umek. Ya. Kalau bukan karena pitulunge Allah Subhanahu wa taala, sesat kita. Wis ta? Enggak usah bantuan setan. Enggak usah bantuan setan. Apalagi dibantu setan tambah. Nah, makanya kita senantiasa minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Innama summiyal qalb qalban li'annahu yataqallab. Hati itu dinamakan qalb karena dia itu berubah-ubah. Fayam bagi antahriso ala qalbika minal qalbi wat tahwil. Maka seyogianya engkau antahriso, ya, bersungguh-sungguh untuk ala qalbika, ya, memeriksa hatimu. Nah, dari qalb wa tahwil, dari apa, molak maliknya dan berubahnya hati tersebut. Nah, baik. Kemudian beliau mengatakan, ini yang terakhir ini ya. Kalau waktunya belum selesai dan materinya habis, berarti ya habis sih Pak Win. Nah, persiapan materinya resume ini Pak Win. Oh pas sisa ini. Nah pas insya Allah. Beliau mengatakan di akhir Al-Maqithan ini, bal qala Sulaiman Al-Hashimi, berkata Sulaiman Al-Hashimi, rubbama uhadditsu bihaditsin wahid wali niyah, ya. Terkadang aku menyampaikan satu hadis, ya, dan aku memiliki satu niat, ya. Memiliki satu niat. Fa idza ataitu ala ba'dihi, ketika aku sampai pada sebagian hadis itu, maksudnya di tengah apa, melanjutkan membaca hadis tersebut, menyampaikan hadis tersebut, ya, taghayyarat niyati, niatku yang satu tadi apa, berubah. Maka beliau mengatakan, fa idzal haditsul wahidu yahtaju ila niyatin. Nah, maka satu hadis saja membutuhkan kepada niat. Niat jamak dari niyah. Jadi satu hadis butuh banyak niat. Kita akan baca penjelasan beliau. Adzan dulu ya, adzan isya dulu, sudah masuk. Silakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Nah ini contohnya ini ulama ya ikhwan. Contohnya ini ulama ketika menyampaikan hadis misalnya seperti seseorang misalnya ya ini sepertinya lebih cocoknya ana menasihati ana pribadi ini sebagai orang yang berada duduk di sini khawatir lebih bahaya ya perubahan niatnya. Nah, masih mending insya Allah lebih baik orang yang duduk di sana. Yang duduk di sini ini lebih gampang berbahaya. Semoga Allah menjaga niat-niat kita. Baik. Dicontohkan di sini, semisal seseorang membacakan hadis ya, menyebutkan hadis. Innamal a'malu binniyah wa innamal limri'in ma nawa. Nah, fabadat lahu niyatun ukhra. Ya, ketika dia menyampaikan hadis tersebut di awal, dia sebenarnya niatnya ikhlas, ingin mengajar hadis misalnya. Kemudian setelah itu tiba-tiba terbesit niat lain, ya, yaitu untuk memperbagus lafadznya. Maka dia bilang begini, misalnya ini ya, dia bilang begini, lafadz innamal a'malu binniyat dengan jamak ya, itu lil Bukhari wahdah, itu hanya milik Bukhari saja. Jadi innamal a'malu binniyat dengan lafadz jamak itu hanya milik Imam Bukhari. Adapun lafadz innamal a'malu binniyah huwa lil Bukhari wa Muslim. Ya. Awalnya nggak ada niatan pengen nyebut niki ya, Pak. Pertama ngajarnya ya kepingin misalnya ngajar hadis Arba'in Nawawi. Yang pertama kan hadis ini kan. Ya. Awalnya niatnya ikhlas. Begitu di tengah perjalanan tadi itu, nah, kayak ini perlu tak sebut nih faedah ini. Nah, dan itu muncul dari niat apa? Mungkin niat buruk, yaitu supaya dilihat kedetailan dari orang tersebut. Oh, masya Allah. Nanti dia akan merasa bangga diri, ya kan? Jadi awalnya pertama nggak ada kepikiran mau menyebutkan faedah itu, begitu, paham antum? Ya. Tapi tiba-tiba langsung gini. Lafadz innamal a'malu binniyat dengan
lafadz niat jamak itu hanya milik Bukhari. Tapi kalau lafadz innamal a'malu binniyah dengan mufrad itu Bukhari dan Muslim. Nah itu padahal sebelumnya nggak kepikiran masalah itu. Tapi gara-gara muncul niat yang jelek ya, supaya dianggap kedetailan ya, detail Ustadz pemahamannya terhadap hadis bagus begitu ya. Nah, maka fatajaddat lahu niyatun lam takun fi qalbihi lamma haddatsa bihadzal hadis. Bahkan perhatikan, muncul niat ya, niatnya itu diperbaharui, yang niat itu bahkan tidak ada sebelumnya ketika mengajak menyebutkan hadis tersebut, tiba-tiba muncul. Ya, itu mungkin antum bisa ambil pelajaran ya. Nah, tayyib. Jadi bisa jadi ya seorang itu menjadi yazhu sombong bihusni dabtihi lil lafdz sahihain. Dengan dia mendobet hal tersebut bisa jadi dia sombong gitu. Nah, dia merasa ini loh kedetailanku dalam mempelajari ilmu hadis gitu. Nah, sampai lafadz jamak dan mufrad saja bisa tak beritahu kalian, nah itu loh. Nah, ya. Bukan berarti ini menuduh setiap ustadz gak ikhlas ya, ya. Nah, mboten loh ya. Ini kadang muncul seperti itu. Nah, ini ulama yang nyebut ini. Siapa lagi namanya? Sulaiman Al-Hashimi. Ya. Beliau mengatakan di awal menyebutkan hadis itu niatnya ikhlas pertama. Kemudian muncul niat lain, niat yang jelek. Ya, muncul niat yang jelek. Taib. Maka fal abdu ya fal abdu yahtaju daiman ila tashihin niyyah. Maka seorang hamba itu butuh untuk selalu tashih, memperbaiki niatnya. Ya, memperbaiki niatnya. Nah, wa tashihun niyyah huwa, memperbaiki niat itu radduha ilal ma'muri bihi syar'an. Nah, yaitu mengembalikan dia kepada apa yang dia diperintah, yaitu untuk mengikhlaskan hanya kepada Allah saja. Nah, ketika tercampuri ya dengan niat yang bisa mengubahnya atau merusaknya. Nah, kalau yang mengubah itu yang yukhrijuha min niyati taqarrub ilal ibahah, mengeluarkan dari niat ibadah menuju ibahah. Ibahah itu hal-hal yang boleh, sifatnya boleh. Kalau yang yufsiduha, yang merusak itu mengeluarkan dari niat ibadah kepada niat yang haram. Ya, seperti ujub, ya, ijab bin nafsihi, zuhu. Di sini dapat kosakata baru Pak Nasir, zuhu. Ya, zai, ha, waw. Dari yazhu, sombong, minaz zuhu. Nah, baik. Wahada aslun azim. Ya, ini adalah pokok yang agung. Fal abdu dauman muftakirun asyaddal iftikar ila tasqihin niyati fi a'malihi. Maka seorang hamba itu sangat butuh dengan asyaddal iftikar. Ya. Hajatnya itu sangat butuh begitu. Asyaddal iftikar ila tasqihin niyatihi fi a'malihi, untuk selalu memperbaiki niatnya dalam amalan-amalannya. Nah,
Li'anna tilka niyyah tataqallab alaihi. Karena niat ini kadang apa? Berubah-ubah. Nah. Fal aridul ladzi yughayyiruha huwa alladzi yukhrijuha min qasdi ta'ah ila mujarradil mubah, wal aridul ladzi yufsiduha huwa alladzi yunkiluha min qasdi ta'ah ila maqasidil khabithah. Nah, ini tadi yang Anda jelaskan tadi ya. Jadi yang membuat niat itu rusak, ada yang membuat mengubahnya saja dari niat ibadah menjadi niat tidak ibadah, ya. Dan ada yang merusak dari niat ibadah menjadi niat yang buruk. Seperti apa? Isti'la 'alan nas, yaitu merasa tinggi di atas manusia. Zuhur, sombong, riya, ingin dilihat, sum'ah, nah, awil ujub, kibr, au ghairi dzalika minan niyatil fasidah, dari niat-niat yang buruk. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilindungi dari niat-niat yang buruk pada seluruh amalan kita ya ikhwah, dan jadikan sebagai orang-orang yang ikhlas hanya meniatkan amalan ibadah hanya untuk Allah semata. Amin amin ya rabbal alamin. Ini adalah akhir daripada maqidus tsani. Insyaallah selanjutnya kita akan masuk pada al-maqidus tsalits, pokok yang ketiga, yaitu jam'u himmatin nafsi alaihi. Ya, jam'u himmatin nafsi alaihi, yaitu mengumpulkan himmah, ya, mengumpulkan semangat dalam menuntut ilmu. Wah, ini mantap ini. Ya, seperti yang Anda bilang sebelumnya, kalimat-kalimat beliau di sini bagus-bagus. Nanti di bab ini ada kalimat yang bagus. Nah, ya, Anda cuplikkan satu saja kalimat yang bagus ya. Fakun rajulan rijluhu ala thara sabitah wahamatu himmatihi fawqa suraya samiqah wala takun sabbal badani asyabal himmah fa inna himmatas sadiqi la tashib. Ya. Jadilah engkau laki-laki rijluhu ala thara sabitah, kakinya itu menapak di bumi, kakinya menapak di bumi. Wahamatu himmatihi, tapi angen-angennya yang paling tinggi itu fawqa suraya, di atas bintang-bintang. Jadi kakinya menapak di bumi, tapi angen-angennya, keinginannya itu ada di bintang-bintang sana. Wala takun sabbal badan, jangan engkau menjadi orang yang badannya itu sab itu pemuda, badannya pemuda, asyabal himmah, tapi himmahnya asyab itu beruban. Maksudnya badannya nom tapi semangatnya tuwek. Nah, kata beliau, fa inna himmatas shadiq la tashib, karena himmahnya orang yang tulus, yang shadiq itu tidak pernah beruban. Masya Allah. Nah, nanti ada kisah yang bagus di sini. Ini Anda cuplikkan saja biar antum semangat untuk mengikuti kajian berikutnya insyaallah. Baik, naktafi bihadzal qadar. Okay? Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang disebutkan oleh penulis, dan semoga Allah merahmati penulis dan guru-guru beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ngapunten kalau ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.